Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Ariful Mujahid Al-Ghifari dengan NIM 15136240010. Dalam kesempatan kali ini izinkan kakak untuk sharing nih mengenai satuan pengukuran. Nah, nanti di sini akan membahas singkat, padat, dan jelas mengenai pendahuluan mengenai satuan, jenis satuan itu ada apa aja, nanti kakak juga jabarkan di tabel, dan juga kesimpulan dari pembelajaran pada malam hari ini. Baik, pendahuluan. Nah, setelah kakak meriset dan mencari beberapa referensi, didapatkan bahwa satuan atau satuan ukur adalah unit yang digunakan berperan sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur untuk memastikan ketepatan pengukuran tersebut. Ingat, adik-adik, teman-teman, di sini ada pembanding alat ukur, di mana tentunya nanti masing-masing alat ukur itu memiliki satuan yang berbeda-beda. Contohnya seperti mistar. Mistar itu dia atau disebut juga penggaris, dia memiliki satuan pokok yaitu meter. Meter, dan kita ambil contoh lain, timbangan. Timbangan itu dia memiliki satuan pokok kilogram karena dia memperhitungkan masanya. Oke, mungkin sampai sini paham ya mengenai satuan itu fungsinya apa dan penjelasan mengenai satuan ukur itu bagaimana. Oke, kakak lanjut ya. Jenis satuan. Satuan ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah satuan pokok, yang dimana satuan pokok ini yang sering kita temui di sekitar kita. Contohnya seperti apa nih? Contohnya seperti yang tadi kakak sebutkan, meter, kilogram. Lalu juga kalau teman-teman mempelajari kelistrikan ya, tentunya ada kuat arus. Dan juga teman-teman pasti pernah melihat cahaya dong. Nah, itu intensitas cahaya dengan satuannya kandela dan ada jumlah mol atau zat. Misalnya kita melihat air nih, ada zatnya nih. Nah, itu adalah jumlah mol atau kita bisa sebut mol. Nah, lalu selanjutnya adalah satuan turunan. Nah, satuan turunan ini adalah turunan dari satuan pokok. Turunan dari satuan pokok, jadi itu seperti ada penggabungan lah ya, secara gampangnya. Nah, nanti kita lihat juga nih satuan turunan tuh ada apa aja yang kakak masukkan ke dalam PPT jenis satuan. Oke, kakak lanjutkan ya. Oke, satuan pokok. Nah, satuan pokok ini di sini ada meter, kilogram, detik, atau second, ampere, kelvin, kandela, dan mol. Nah, kalau misalnya teman-teman notice kok ada besaran, kok ada dimensi. Nah, besaran, satuan dimensi itu tidak bisa dipisahkan ya teman-teman, karena besaran juga harus didefinisikan dengan satuan. Nah, nanti penurunannya melalui dimensi. Nah, Besaran dan satuan itu memiliki fungsi yang berbeda ya, di mana besaran itu dia melakukan perhitungannya. Misalnya panjang 2 meter, berarti dia ada perhitungannya tuh, dia berarti memiliki panjangnya 2 dan satuannya meter. Jadi 2 itu angka dan satuannya itu meter. Jadi kita memiliki perhitungannya, panjangnya itu 2 dan satuannya adalah meter. Nah, misalnya massa kilogram. Sama, massa kilogram juga. Dia massanya itu misalnya 3 dan satuannya adalah kilogram. Waktu, misal kita ngambil 5 second. 5 second berarti 5 adalah angka dan second adalah satuan, dan dia masuk ke dalam besaran waktu. Paham ya sampai sini ya mengenai besaran itu apa ya? Intinya besaran adalah sesuatu yang dapat dihitung dengan angka. Oke, nanti secara gampangnya bisa melakukan teoritis perhitungan melalui satuan turunan. Oke, mungkin dari sini teman-teman sudah tidak ada yang tanyakan lagi ya.
kita lanjut ke satuan turunan, di mana satuan turunan ini dia memiliki luas, volume, massa, jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan di belakangnya ada lagi, tapi nanti bakal kakak jabarin juga. Di sini untuk satuan turunan ini bukan hanya yang kakak sebutkan di tabel aja ya, tapi ada banyak besaran turunan. Nanti teman-teman bisa cari lagi besaran turunannya. Oke, jadi besaran. Misal kita ambil luas. Luas itu memiliki simbol satuan meter persegi. Lalu volume memiliki satuan meter kubik dan lain sebagainya ya. Nah, ini tuh paling uniknya di satuan turunan ini kita bisa mengetahui rumus fisika tanpa melihat buku, hanya bermodalkan simbol satuan. Caranya gimana? Misal kita ambil itu kecepatan. Kecepatan ini kan satuannya meter per second ya. Nah, meter berarti dia panjang. Second berarti dia waktu. Nah, berarti udah ketebak dong. Berarti rumus dari kecepatan adalah V sama dengan panjang per waktu. Atau kalau misalnya kita masukkan ke dalam besaran, maka S per T. Dan ini adalah besaran juga yang kakak sebutkan selain yang 7 tadi. Dan mungkin nanti teman-teman bisa mencarinya lagi ya, lebih detailnya seperti apa, karena kakak menjelaskan supaya teman-teman dapat memantik nih untuk mencari lebih dalam. Oke, mungkin itu saja dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.